ربا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada alhamdulillah, makasih kepada Saudara Turjayus yang udah melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk aja pada inti acara malam ini, yaitu kajian dengan tema tafsir surat Al-Asr, waktu sebagai asas keselamatan hidup seorang muslim, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Taufiki. Mungkin kepada Pak Ustadz bisa langsung dimulai saja kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia, kembali lagi kita berjumpa dalam kajian malam Jumat Jabar. Di malam hari ini ada satu hal khusus ya dalam kajian kita, di mana kita memilih untuk mengkaji waktu sebagai asas ya bagi keselamatan hidup muslim, berkaitan dengan kita di saat ini berada di penghujung tahun Masehi. Nah, meskipun sebenarnya hitungan waktu kita tidak pernah terkait dengan satuan tahun tertentu ya. Sekarang ini peradaban manusia sedang menggunakan penghitungan Masehi yang paling banyak. Adapun sejarah Islam kita menggunakan perhitungan Qamariyah atau Hijriyah ya, yang kalau di bulan Masehi kita mengakhiri tahun di tahun Masehi kita mengakhiri tahun di bulan Desember. Kalau dalam penghitungan Hijriyah kita mengakhiri tahun di bulan Dzulhijjah ya. Sedangkan awal tahun Masehi kita mulainya dengan Januari, sementara di dalam bulan Hijriyah kita memulainya dengan penghitungannya dimulai dari Muharram ya. Maka sebenarnya satuan tahun ya ini bagi kita tidak ubahnya seperti angka-angka ya. Nilai bagi angka-angka penanggalan tersebut sebenarnya bergantung dengan amalan-amalan kita. Dengan amalan kita itulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat waktu yang kita lakukan atau yang kita isi itu memiliki nilai atau tidak. Tidak ada kaitannya sebenarnya ya, apakah waktu kita sedang berada di awal tahun, di akhir tahun, ya di tengah tahun ya. Apalagi zaman dahulu manusia belum mengenal tahun ya, tetapi mereka semuanya juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan ditanya. Namun demikian kita semuanya berusaha untuk menjadikan akhir tahun ini sebagai sebuah bahan renungan, karena
bagaimanapun juga biasanya kita mengukur usia kita ini dengan satuan tahun ya. Nah, contoh misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah." Dan manakala Ibrahim telah sampai kepada masa kematangannya, dan masa kematangannya adalah masa 40 tahun itu, arba'ina sanah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut usia Ibrahim selama 40 tahun. Namun tentu saja tahun hitungan Ibrahim saat itu tidak sama dengan tahun hitungan Masehi ya, karena Ibrahim sudah ada sebelum era Yesus ya. Era Yesus yang dijadikan sebagai awal penanggalan Masehi. Saya juga tidak tahu dengan pasti 40 tahun dalam hitungan usia Ibrahim saat itu menggunakan penanggalan apa. Namun yang jelas kita menggunakan akhir tahun ini sebagai sebuah renungan. Ternyata tanpa kita sadari ya, kita sudah akan mengakhiri tahun 2021 dan kita akan segera masuk ke tahun baru ya, tahun 2022. Sebagai sebuah bahan muhasabah atau bahan evaluasi serta perenungan bagi diri kita, ini adalah hal yang sangat baik ya bagi kita semuanya untuk memikirkan kira-kira apa gitu nilai dari usia sekian tahun yang selama ini kita lakukan. Usia dari sejak 20 tahun, ya ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan 60 tahun gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa nilai dari waktu sekian puluh tahun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah waktu tersebut ya telah membuat kita cukup terhormat untuk kembali pulang kepada Allah? Nah, ini kan kita ibarat anak-anak yang sedang pergi dari rumah. Saat kita pulang kembali, apakah kita pulang itu dalam keadaan yang cukup bekalnya? Pulang kita ini cukup terhormat ya di hadapan penghuni rumah kita, di hadapan penghuni langit yang nanti akan menjadi tempat kembali kita di akhirat nanti. Nah, itu semuanya sangat bergantung dengan amalan-amalan kita. Disitulah pentingnya pembahasan surat Al-Asr yang akan kita bahas secara singkat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti berada di dalam khusrin, di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, ya, selain orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang berwasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang berwasiat di dalam kesabaran. Saudara-saudara sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Asr ini dengan sebuah sumpah ya. Wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi masa ya, menggunakan sumpah pada satu benda apapun, dalam hal ini contohnya adalah waktu, maka menurut ilmu tafsir, sumpah itu menunjukkan bahwa apa yang dipakai untuk bersumpah itu pasti suatu perkara yang amat sangat penting. Allah Subhanahu wa taala ketika memilih satu kata yang dipakai untuk sumpah, itu tidaklah dipakai melainkan kata itu amat sangat penting maknanya. Dan di dalam sumpah itu juga terkandung sebuah ajakan, terkandung sebuah perintah bagi manusia untuk menjadikan apa yang disebutkan di dalam sumpah itu sebuah perhatian, untuk menjadi sebuah perhatian. Perhatikanlah apa-apa yang dijadikan sebagai sumpah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah memakai
waktu ya, dan waktu yang disebut adalah waktu asar. Jika kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, hampir semua satuan waktu di dalam sehari itu ada sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sebagai sumpah. Ya, contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala ini jadi double. Saya berpindah ke laptop biar tenang, saya matikan dulu yang handphone saya. Udah mulai belum ya? Jangan di sini dong, jangan di sini dong, Abi lagi. Ya udah dong. Mohon maaf, ternyata gangguan ininya apa? Yang saya pindah pakai laptop malah gangguan. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf ini jadi agak bergerak-gerak ya karena ini pakai HP. Tidak apa namanya, tidak full. Saya coba untuk leave dan ya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kata waktu asar. Kita perhatikan dalam Al-Qur'an banyak sekali waktu-waktu yang dipakai untuk bersumpah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan hampir semua waktu ya. Yang pertama kita membahas surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah juga bersumpah dengan waktu subuh ya. Wasubhi idza tanafas, dan ketika waktu subuh ya mulai bernafas. Kemudian wal fajr dalam surat Al-Fajr ya, wal fajr wa layalin ashar, dan demi waktu fajar. Dan demi waktu fajar. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan menggunakan waktu fajar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ganti pakai laptop ya. Kemudian ada wasubhi idza tanafas. Dan ketika waktu subuh ya. Kemudian wal laili idza saja dalam surat Al-Lail. Ada juga dalam surat Al-Lail juga wan nahari idza tajalla, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Ya, dan demi malam ketika menutup.
segala sesuatu yang nampak dan demi siang ketika memperlihatkan segala sesuatu. Ya, jadi ada walail, ada wan nahar, ada wasubhi, ada wal fajr, kemudian ada wal asr, ada apa lagi? Ada dalam surat Al-Duha, ada wal duha. Ya, jadi semuanya ada disebut. Duha disebut, siang disebut, asar disebut, malam disebut, ya, fajar disebut, subuh juga disebut. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan semua satuan-satuan waktu tersebut, ya. Di dalam satuan waktu itu ada hal yang sangat penting sekali. Nah, nah, tetapi dari seluruh waktu yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, ya, malam, siang, fajar, subuh, duha, itu tidak ada yang sekuat, ya, pesannya dengan waktu asar. Waktu asar ini adalah waktu yang paling kuat pesannya. Kenapa? Karena menurut Profesor Menurut Profesor Quraish Shihab, ya, dalam buku beliau Tafsir Al-Misbah. Nah, tapi beliau mengutip penjelasan ini dari Tafsir Al-Wiqai, ya, dijelaskan bahwa waktu asar itu disebut berasal dari kata al-asir. Al-asir itu adalah perasan, ya, perasan buah. Jadi ini waktu yang paling penting, ini waktu perasan. Kenapa? Karena waktu asar itu adalah waktu di mana setiap orang biasanya selesai mengerjakan satu pekerjaan dan mereka ingin melihat hasil pekerjaannya. Waktu asar ini kan waktu sore, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya kan waktu sore apapun pekerjaan kita, ini biasanya, ya, tidak semuanya, ya. Setiap orang yang bekerja di waktu sore biasanya dia sudah itu dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan kebiasaan orang yang menyelesaikan pekerjaan itu dia akan melihat kembali apa yang menjadi hasil pekerjaannya hari itu. Contoh misalkan orang yang bercocok tanam, ya, yang bertani. Orang yang bertani seharian ini menyiangi atau dia memupuk atau dia menyiram tanaman, ya. Ketika dia sudah selesai pekerjaannya di waktu sore, dia akan melihat kembali hasil dari apa yang ditanam hari ini. Dia akan melihat apakah yang sudah ditanam itu tumbuh dengan baik atau tidak, ya, hasilnya seperti apa. Sama juga halnya dengan pedagang, ya. Pedagang kalau udah tutup buku di sore hari, ya, dia akan ngecek hasil dari perdagangannya hari ini di waktu sore, ya, untungkah atau rugikah. Pegawai, ya, buruh, semuanya biasanya umumnya, ya, peradaban manusia ini orang bekerja dimulai dari pagi dan pulangnya di waktu sore. Nah, apa yang diharapkan oleh semua orang ketika bekerja di waktu sore dan menyelesaikan pekerjaannya, ya, harapannya biasanya adalah dia ingin mendapatkan hasil yang terbaik di ujung dari pekerjaannya. Kalau dia seorang pedagang ini pasti berharap di sore hari dia bisa menghitung hasil dari dan dia ingin untung dan dia ingin mendapatkan laba yang banyak. Kalau dia menanam, dia ingin mendapatkan tanaman yang dia kerjakan seharian ini menjadi tanaman yang baik, tidak dimakan hama, akan menghasilkan tanaman yang membawa keuntungan yang besar. Semua orang yang selesai bekerja di waktu sehari akan mengharapkan dari sore hari itu sebuah keuntungan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wal asri, ya, demi masa dikaitkan dengan keadaan waktu asar ini, yang mana waktu asar adalah waktu tempat manusia selesai mengerjakan satu pekerjaan lalu dia mengharapkan sebuah keuntungan, ya. Di situ justru Allah Subhanahu wa taala menggunakan sebuah metode atau uslub, ya, atau gaya yang disebut dengan gaya iltifat, gaya menikung atau gaya berbelok, ya. Ketika manusia sedang ingin mendapatkan keuntungan, tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dibelokkan, ya, ditikung, diputar gitu. Dan ayat ini kalau kita artikan dengan utuh, seolah-olah ayat itu berkata begini, wal asr, demi waktu sore,
demi waktu asar, di mana engkau ingin mengharapkan keuntungan dari pekerjaanmu. Ayat kedua, dia membelokkan makna ini kepada sesuatu yang sangat tidak terduga, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia betul-betul berada di dalam khusrin, berada di dalam sebuah kerugian. Lihat ya, bagaimana ketajaman Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan satu fakta tentang manusia yang ingin mendapatkan keuntungan setelah melakukan pekerjaan yang berat. Tiba-tiba Al-Quran kemudian membelokkan ayat tersebut kepada satu makna yang bertolak belakang. Bahwa saat kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala tegaskan saat itu, tidak, wahai manusia, siapapun dirimu, engkau pasti berada di dalam kerugian. Kalau engkau pedagang, engkau adalah pedagang yang rugi. Kalau engkau petani yang perut yang rugi. Kalau engkau guru yang rugi. Kalau kamu pemimpin, pejabat, dosen, mahasiswa, pebisnis, apapun jabatanmu, ketika engkau mengharapkan keuntungan yang besar di akhir dari amalanmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang rugi. Nah, itu makna dari kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memutar balik, ya, seolah Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu anti klimaks, ya, dari satu waktu yang diharapkan kita mendapatkan keuntungan yang besar, justru diputar balik oleh Allah menjadi satu waktu yang kamu berada di dalam kerugian. Nah, bukan hanya itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kamu berada di dalam kerugian, Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa yang rugi? Seluruh jenis manusia. Ini sebuah gaya yang ditunjukkan ketika Allah memilih kata al-insan. Kata al-insan itu menggunakan lam nakiroh. Lam nakiroh itu artinya lam yang tidak punya batasan. Semua manusia, apapun jenisnya, etnisnya, pekerjaannya, tidak ada batasan. Ya, mereka semuanya berada di dalam sebuah kerugian. Jadi betul-betul ayat ini secara total, ya, secara jadi secara utuh ayat ini melakukan penghilangan, ya, penghapusan segala macam bentuk keuntungan yang dimiliki oleh manusia. Nah, lalu kemudian ayat berikutnya illal ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian setelah yang menyatakan dengan yakin, ya, menyatakan dengan pungkas gitu, dengan sebuah pernyataan yang pungkas bahwa manusia itu betul-betul rugi, Allah kemudian buat sebuah pengecualian. Jadi artinya pengecualian ini, apa yang dimaksud dengan pengecualian di sini? Setelah Allah Subhanahu wa taala membuat pernyataan yang pungkas, ya, lalu kemudian Allah membuat pengecualian, itu artinya pengecualian ini adalah pengecualian yang amat sangat kuat. Maksudnya, jika kamu tidak termasuk kepada 4 golongan ini, maka kamu betul-betul berada di dalam kerugian apapun keadaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut 4 golongan yang berada di dalam pengecualian dari orang-orang yang, yaitu kalau kamu menjadi orang yang beriman. Jadi keimanan ini adalah syarat utama bagi manusia untuk keluar dari lingkaran orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa. Jadi syarat pertama bagi keselamatan asasi hidup manusia adalah orang yang beriman. Nah, kita tahu, saudara-saudara sekalian, hari ini peradaban manusia tidak sedang dikuasai oleh peradaban yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah orang Islam sangat banyak, ya. Hampir 2 miliar, ya. Namun
ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah jumlahnya jauh lebih besar lagi. Jadi dari kurang lebih hampir 9 miliar penduduk bumi, umat Islam tuh hanya sekitar 2 miliar. Maka peradaban manusia bukan peradaban yang ditata dalam nuansa keimanan, tidak ditata dalam peradaban iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali penelitian, pernyataan ya yang mengatakan bahwa umat manusia dalam peradaban sekarang ini adalah peradaban yang menciptakan lebih besar kerugiannya dibandingkan ya maksudnya sekarang ini kita sepakat bahwa manusia yang paling tinggi. Belum pernah di dalam sejarah manusia ada peradaban seperti peradaban sekarang ini dari aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Nggak ada yang lebih tinggi dari abad sekarang ini atau saat ini, ya. Namun bersamaan dengan tingginya tingkat peradaban umat manusia, tapi kita melihat terjadi kerusakan di mana-mana, ya. Kerusakan pada manusia, ya, baik rusak secara fisik, rusak secara moral, gitu ya. Lahir dan batinnya mengalami kerusakan yang luar biasa dengan gaya hidup yang kita lihat hari ini. Kemudian rusak lingkungannya, ya, dan rusaknya itu begitu merata, ya. Rusak manusia. Kalau zaman dulu yang rusak itu hanya sebagian manusia. Kalau zaman sekarang kita hidup di dalam kerusakan, ya, kerusakan dalam secara fisik, ya. Kita melihat apa yang dikonsumsi oleh manusia secara fisik tidak sehat, gitu ya. Lalu kemudian secara medis, ya, kita sekarang mengalami pandemi diakibatkan oleh satu gaya hidup yang tidak betul, gitu ya. Dan kita melihat kerusakannya menjadi semakin luas. Yang rusak bukan hanya manusia, tapi juga air semakin rusak dengan pencemaran, tanah menjadi semakin hancur, ya. Dan kerusakan tanah ini tidak main-main, secara sistematis dihancurkan oleh satu kebutuhan melalui pertanian. Jadi cara kita bercocok tanam itu sangat luar biasa merusak tanah kita. Kerusakan pada hewan, kerusakan pada tumbuhan, kerusakan pada udara, gitu. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang disentuh oleh manusia itu mengakibatkan kerusakan, gitu. Dan semuanya disebabkan karena apa? Karena greedy, karena satu kerakusan pada diri manusia. Dan ini gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang keimanan, maka ya inilah yang terjadi hari ini, ya. Orang beriman jumlahnya juga 2 miliar tidak kecil, ya, jumlah yang juga sangat besar, tetapi tidak semua orang yang beriman kepada Allah tingkah laku dan sikap hidupnya itu mencerminkan keimanan, kan? Belum tentu, ya. Nah, ya, terus kita sampai hari ini ya, belum pernah manusia hidup di dalam perang dunia. Jadi kalau dulu tuh perang itu skalanya kan lokal. Kalau sekarang perang itu skalanya dunia, ya. Dulu ada perang dunia 1, kemudian lanjut menjadi perang dunia 2, yang mana tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak orangnya saling bunuh, gitu ya, dengan begitu sangat kejam, ya. Kemudian digunakannya peralatan pembunuh manusia yang sangat massal, ya. Satu bom itu bisa membunuh ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang, seperti bom nuklir, gitu kan. Dan setelah era Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kita tidak pernah melihat samaan dengan tingginya peradaban kita juga melihat tingginya tingkat kerusakan ekosistem manusia dan seterusnya. Nah, maka jelas bahwa prasyarat utama manusia itu adalah beriman. Orang yang hidup di dunia tidak menggunakan iman sebagai landasan pijakan kehidupan mereka, ya tidak akan mungkin menemukan sebuah keselamatan. Dan itulah yang kita saksikan hari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut
Asas keselamatan yang kedua bagi manusia adalah amal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Jadi kaitan antara iman dan amal soleh itu adalah kaitan antara teori dengan praktek, gitu ya. Sebagaimana teori itu sangat penting dan tanpa teori manusia tidak akan mencapai kebenaran. Di dalam teori, di dalam keimanan, ya keimanan itu bisa berbentuk konsep, gitu ya. Kita kalau tidak kenal dengan Tuhan, kitab suci, kita tidak kenal dengan nabi, ya kita tidak kenal dengan sistem hidup yang benar, konsep agama, kita tidak tahu apa itu kebenaran, ya pasti kita akan rusak cara berpikir kita. Seperti orang ateis, ya orang ateis itu pasti tidak selamat, dia akan hidup di dalam kegelisahan. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu pasti hidup dalam kegelisahan. Atau orang yang meyakini Tuhan yang salah, ya. Tuh, yang sebenarnya bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang patut untuk disembah, lalu dia menyembah Tuhan itu, ya pasti dia akan gelisah. Atau orang yang meyakini nabi yang salah gitu, nabi yang palsu, dia pasti akan gelisah. Nah, itu mirip seperti orang-orang zaman jahiliyah dulu, ya. Di zaman jahiliyah itu seperti kisah Salman Al-Farisi, ya. Menyembah menyembah api, ya. Lalu dia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Lalu dia mencari Tuhan, ya dia masuk ke gereja, dia gelisah, pindah ke gereja yang lain, dia gelisah, sampai akhirnya dia menemukan agama yang benar di kota Madinah dan dia menjadi seorang sahabat yang sangat mulia. Itu gambaran kehidupan seperti itu, ya. Nah, tetapi perlu kita ketahui, ya, bahwa konsep dengan komitmen amal, ya, dengan komitmen konsep dan pengetahuan kita tidak kita lahirkan menjadi tindakan yang nyata, penuh dengan komitmen, penuh dengan iltizam, ya, penuh dengan keseriusan, itu juga tidak ada artinya. Belajar tentang ilmu sholat, kita paham dalilnya, kita paham ayatnya, tapi kalau tidak sholat, apa artinya sholat itu? Nggak ada artinya sama sekali. Ya, jadi ada seorang orientalis, ya, pernah datang ke Bandung gitu, ya. Lalu dia berbicara, seorang ahli Islam gitu, dia belajar Islam, dia paham dengan Islam, ya. Dia berbicara tentang ekonomi Islam. Hari ini jika ada orang kulit putih berbicara tentang non-Muslim, itu bukan hal yang aneh, ya. Dalam banyak hal, ya. Kaum orientalis itu mereka menulis tentang hukum Islam, sejarah Islam, ya. Mereka menerjemahkan karya-karya Islam, kagum dengan para penulis-penulis Islam dan sangat menguasai Islam, tetapi mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti yang tadi saya ceritakan, ada seorang orientalis, ya, pernah datang ke Bandung dan dia bicara tentang Islam itu begitu luar biasa, ya, begitu hebat. Lalu ada penanya, ya, peserta yang bertanya, Anda ini kalau masuk Islam, Anda itu udah di ulama nih, jadi ajengan gitu, ya. Lalu dia bilang apa? Saya nggak mungkin menjadi Muslim, saya kan orang Eropa gitu. Nah, bagi jadi ada orang-orang, saya dulu bukan dulu, ya, untuk 9 kitab hadis utama yang dijadikan pegangan oleh umat Islam itu kita sekarang hadis itu pakai komputer gitu, ya. Jadi kalau dalam Jawa itu pakai buku. Cari hadis tentang, contoh misalkan tentang niat, ya.
berapa ada di kitab apa saja dan siapa perawinya. Itu yang pertama kali menyusunnya itu adalah orientalis Eropa, orang Belanda ya, Ayi Wensing. Ayi Wensing itu muridnya dari Sneuk Horgrons ya. Sneuk Horgrons itu orientalis yang menjadi gurunya orientalis Eropa, dan dulu dia menjadi seorang tokoh orientalis karena punya pengalaman yang panjang di Indonesia ya. Sneuk Horgrons itu seorang orientalis yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian menikah dengan Ciamis dan Banjar ya, Jawa Barat ya, Banjar dan Ciamis. Lalu kemudian dia pergi ke Aceh dan menulis buku ya, The Acehnese ya, orang Aceh judulnya. Nah, buku itu sangat penting menjadi sebuah referensi bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukkan Aceh, karena Aceh ini nggak pernah bisa direbut. Nah, itu siapa? Sneuk Horgrons itu punya murid-murid, salah satunya adalah Ayi Wensing itu. Dan dia sangat menguasai Islam gitu, hadis khususnya ya. Said, Karen Armstrong, saya punya Karen Armstrong ya tentang Islam ya. Kalau dibaca itu, wah, Karen Armstrong itu udah kayak ustazah gitu. Tetapi kalau pemahaman mereka tentang Islam ini tidak diiringi dengan sebuah, kalau Amerika sekarang ada Noam Chomsky ya, Noam Chomsky. Kalau bicara tentang Islam tuh kayaknya dia ini banget, sangat berpihak banget kepada Islam. Tapi yang kayak gini tidak diiringi dengan keimanan dan amal soleh, adanya nggak ada artinya ya. Sama juga hanya kita sebagai orang Muslim belajar tentang zakat, sholat, ya, tentang hukum hijab ya. Tapi kalau tidak diamalkan, nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan kita tentang kebenaran tidak diiringi dengan kebenaran, itu tidak ada artinya. Nah, maka kita ingat kisahnya iblis ya. Iblis itu makhluk beriman yang diciptakan lebih dulu dibandingkan Adam. Maksudnya sebelum Adam dia adalah makhluk beriman ya, dan dia sudah ada sebelum Adam. Pengetahuan dia tentang agama, tentang keimanan itu lebih duluan dibandingkan Adam. Jadi Adam itu junior ya, iblis itu senior ya. Hanya karena iblis iri dengan status Adam yang diangkat lebih tinggi diri, kan dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang benar dan bahwa dia harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika iblis membantah Allah, dia mengatakan ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu ya, lima la tasjud id amartu, kenapa kamu tidak bersujud saat aku suruh? Iblis, khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau kan menciptakan aku ciptakan Adam dari tanah. Jadi dia tahu Allah itu penciptanya gitu. Aneh ya. Dia tahu penciptanya, dia berbicara kepada penciptanya, tapi mau menyembah dan taat kepada penciptanya itu. Nah, maka keimanan seperti ini nggak ada artinya. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak menuruti, tidak mengimplementasikan, itu tidak ada artinya. Maka syarat kesempatan hidup kita yang kedua adalah komitmen pada kebenaran dan kebaikan. Maka waktu kita harus diisi dengan keimanan dan amal soleh. Ini dapat Allah. Nah, sekarang coba kita lihat berapa dari 24 jam waktu kita yang kita isi dengan amalan kebaikan. Gitu ya. Coba nih, kalau kita menjadi seorang dosen, mahasiswa, staf, ya, pekerja, pegawai, apapun yang menjadi kegiatan utama kita. Lalu kemudian di luar pekerjaan kita nongkrong, main, ya, kita duduk-duduk, mencari hiburan, main handphone. Coba di semua aktivitas yang kita lakukan 24 jam sehari, ya, termasuk juga tidur, ada nilai kebaikan nggak? Ada nggak sesuatu yang kita dedikasikan untuk kebaikan, dedikasikan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Karena catat di sisi Allah itu, gitu ya Bapak dan sekalian, yang akan dicatat di sisi Allah itu adalah aktivitas-aktivitas kita yang bernilai kebaikan dan kita dedikasikan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita akan mendapatkan catatan amal soleh, dan itulah yang dimaksud dengan amal soleh di dalam ayat ini.
Kalau itu tidak bernilai amal soleh, Bapak dan Ibu sekalian, sangat disayangkan sekali ya. Kita menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun, tapi kemudian kita membuka catatan kita, ternyata pekerjaan kita, gitu ya, aktivitas kita itu tidak bernilai amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ruginya, gitu ya. Oleh karena itu, untuk bisa menjadikan sebuah amalan itu bernilai amal soleh, itu cuma perlu dua hal saja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu, kita semuanya sepakat, kalau kita bekerja, pekerjaan kita selama itu halal, ya maka itu pekerjaan yang bisa bernilai ibadah. Selama itu halal ya, dan pastinya pekerjaan kita halal, menjadi dosen, jadi pegawai atau mahasiswa. Dengan syarat, bagaimana sebuah pekerjaan yang bersifat duniawi, tidak bicara sholat, ya nggak mungkin kita sholat 24 jam ya kan, doa, sholat, ngaji, itu aja 24 jam kan nggak mungkin ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita kan juga harus perlu kerja, harus bersosialisasi di masyarakat, harus ada hiburan juga gitu ya. Tapi bagaimana itu semuanya mungkin tidak 24 jam, tetapi dominan bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan syarat terlebih dahulu nih aktivitasnya harus aktivitas ya. Kita nggak bicara aktivitas yang negatif ya. Apa aktivitas negatif? Misalkan aktivitas yang merusak kesehatan kita kayak merokok. Merokok itu nggak akan bisa jadi ibadah ya, karena tidak ada positifnya. Apalagi misalkan main game, nonton tontonan yang nggak jelas, ya mungkin itu nggak ada nilai positifnya, ya nggak bisa jadi ibadah. Syarat pertama dari duniawi yang bernilai ibadah, yang pertama dia harus positif, ada nilai positif. Coba cari apa itu ngobrol, itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau obrolannya tentang hibah ya nggak ada positifnya. Tapi kalau obrolannya tentang ilmu, tentang bisnis, tentang skill, tentang hobi, tentang meningkatkan kapasitas kita, nah, itu bisa bernilai ibadah ya. Tentang kerjaan, tentang keluarga, tentang rencana masa depan ya, tentang pendidikan anak, itu banyak tema-tema yang bisa bernilai positif ya bagi parenting ya, misalkan obrolan yang positif gitu. Tontonan juga banyak banget yang bernilai positif, sangat banyak sekali. Itu bisa bernilai ibadah selama satu bernilai positif. Yang kedua, setelah bernilai positif, termasuk pekerjaan, bekerja itu kan positif ya, bekerja jadi mahasiswa, jualan, bisnis, semuanya ya yang membawa manfaat. Yang kedua, setelah dia bernilai positif, dia harus ya, kita mau bekerja pagi-pagi, berangkat membaca doa pergi ya, subhanallah disahulana hada wa lahu muqrinin. Nah, kita baca doa lalu kita niatkan, ya Allah aku bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya, kan kita kan berdoa, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban ya. Halalan thayyiban. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki halal dan thayyib. Nah, ini kan implementasi dari doa kita kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyib. Hai orang-orang yang beriman, makan dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu yang halal dan thayyib. Diperintahkan kita. Ini implementasi dari firman Allah. Jadi jangan dianggap mengimplementasikan beramal soleh itu hanya sholat aja. Kerja yang halal itu juga bagian dari implementasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Selama satu positif ya, yang kedua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini sangat penting sekali. Saat kita sudah berniat pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Allah, mendapatkan rezeki halal, untuk memberikan nafkah pada keluarga kita, menyehatkan tubuh kita dengan sesuatu yang halal, membuat kita bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah dengan baik. Yang ketiga adalah kalau kita sudah niat ibadah kita adalah ibadah yang kerjaan yang bernilai ibadah, maka janganlah di dalam pekerjaan itu kita berbuat yang haram, berbuat yang negatif. Kalau bekerja, jauhi perbuatan curang, perbuatan khianat, ya, mengingkari janji, ya, kezaliman, ya, ghibah, ya, jauhi itu semua. Ya, karena pekerjaan kita mungkin
bisa berisi godaan-godaan ya, itu harus kita jauhi. Ya, jadi syaratnya ada 3 ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah. 1, pekerjaannya positif. 2, pekerjaannya diniat untuk Allah. Dan yang ketiga, untuk Allah itu maksudnya ibadah ya. Yang ketiga, di dalam menjalankan pekerjaan itu jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Oke, apakah cukup iman dan amal soleh saja menyelamatkan hidup kita? Oh, ternyata tidak. Perlu rukun yang ketiga, asas keselamatan yang ketiga. Apa itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Kita akan menjadi orang yang selamat kalau kita terlibat di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Jadi gini, kenapa asas ketiga ini menjadi asasi, menjadi penting ya? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa selamat sendirian. Dia harus bisa selamat bersama. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, kalau kita hidup di tengah sebuah masyarakat, ujung-ujungnya nanti kita akan tidak selamat kalau kita tidak bersama-sama menjaga masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik bersama-sama. Kita tidak akan bisa selamat di dalam satu keluarga kalau keluarga tidak kita ajak untuk selamat bersama-sama. Tidak bisa kita menjadi selamat kalau lingkungan kita, organisasi kita, lembaga kita, tempat kerja kita tidak kita jaga untuk selamat bersama-sama. Saya beri contoh misalkan. Sudah beriman pada Allah, kita udah beramal soleh, kita udah sholat, lalu kita bekerja. Nah, ketika bekerja kita ingin nyimpen uang kita di bank. Siapa orang yang tidak butuh bank hari ini? Semuanya butuh bank. Tapi ternyata tidak ada satupun bank di tempat kita yang tidak ribawi. Pertanyaannya, kalau kita nyimpen uang di situ, kita makan riba nggak? Jawabannya iya. Dan kalau kita ikut makan riba, dosa nggak? Pasti juga. Maka syarat ketiga ini sangat penting. Kita tidak boleh cuek dan tidak peduli dengan nilai-nilai kebaikan serta kebenaran. Nilai-nilai kebaikan dan kebenaran harus mendominasi kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga kita, kehidupan kita secara sosial. Kita tidak boleh membiarkan ya nilai-nilai negatif itu menguasai masyarakat, karena akhirnya diri kita akan kena, anak kita akan kena, istri kita akan kena, dan itu akan berimbas pada kesempatan diri kita juga. Contoh yang pertama tadi adalah bank. Alhamdulillah hari ini Indonesia menjadi salah satu dari negara yang memberikan keluasan yang luar biasa untuk tumbuhnya ekonomi syariah. Tapi masih ada bahaya yang sangat banyak ya, yang perlu kita waspadai. Salah satu contohnya adalah YouTube, main internet, main game, tapi ternyata terselip di situ satu satu pesan-pesan yang bernilai pornografi, bernilai ateisme, bernilai seks sesama jenis, gitu ya. Ini ada satu perusahaan kondom di Indonesia membuat sebuah survei. Ini kondom nih, luar biasa. Perusahaan kondom ini membuat satu survei yang mengatakan tentang jumlah anak-anak pelajar yang melakukan hubungan zina. Tapi mereka tidak menyebutnya zina ya, mereka menyebutnya hubungan seks pranikah, jadi diperhalus ya. Kenapa bayangan saya kenapa perusahaan kondom membuat survei itu? Ya mungkin itu mereka. Kalau perusahaan kondom itu hanya mensurvei orang yang sudah menikah, ya mungkin nggak banyak kali ya. Orang Indonesia tuh pengennya mungkin pengen punya anak kali ya. Jadi mereka juga ingin pasar kondomnya itu dipakai oleh remaja. Ini luar biasa sekali. Dan ternyata, Masya Allah ya, mereka menemukan fakta bahwa 33% pelajar di negara kita itu sudah berzina. Bayangkan 30 pelajar. Nah, jumlah pelajar di Indonesia itu ada 45 juta kurang lebih. Bapak-bapak sekalian, 33% dari 45 juta ada berapa?
kurang lebih ada 13 juta. Bayangkan, kalau kita melihat pelajar yang ada di mana-mana ya, di jalan, di sekolah, 13 juta itu jumlahnya, Masya Allah ya, kalau kita Provinsi Jawa Barat aja udah 45 juta penduduknya, 13 juta itu udah ibaratnya udah berapa kota gitu ya. Masya Allah. Nah, bisa nggak kita menyebut kita ini sebagai bangsa yang selamat? Generasi mudanya berzina. Itu kalau bicara zina. Gimana yang pacaran, gimana yang maaf ya, pegang-pegangan, yang Masya Allah ya, aborsi itu tinggi sekali, jumlahnya juga jutaan sama. Ini sangat mengerikan. Pada saat yang sama, ini LSI pernah membuat sebuah survei, ya, sholat 5 waktu itu hanya dilakukan oleh 28%. Jadi 30% lebih anak muda Indonesia itu antara tidak sholat, antara sholatnya bolong-bolong atau tidak sholat sama sekali. Nah, di tengah situasi seperti ini, bagaimana kita bisa menyebut diri kita selamat? Ya, mungkin anak, ya, naudzubillah ya, saudara kita, keluarga kita terancam. Ya, apalagi sekarang ada kampanye untuk pengakuan terhadap LGBT. Jadi orang itu sudah tidak bicara zina lagi tentang LGBT. Dan ini sangat menyedihkan. Bagaimana sekarang hari ini kita dipaksa untuk menerima kekerasan seksual. Ada kasus di pesantren kekerasan seksual, betul. Tapi 33% perzinahan itu apa mungkin terjadi di pesantren? Nggak mungkin kan? 33% pelajar berzina itu zina konsensual, itu zina yang suka sama suka. Itu di antara pelajar. Nggak mungkin anak pesantren suka sama suka berzina, itu nggak mungkin, nggak ada kesempatan di antara mereka. Itu pasti kemungkinan besarnya adalah non pesantren. Nah, di pesantren bagaimana caranya berzina di dalam pesantren kalau itu antar pelajar? Nggak mungkin. Kan gitu ya. Tapi coba lihat hari ini media menyoroti pesantren begitu buruknya, tapi lupa dengan 33% yang itu jumlahnya lebih dari 10 juta. Apa kita tidak gelisah? Gitu. Apa kita kemudian bisa menganggap diri kita selamat? Kalau menurut saya, wah, ini bahaya sekali ya. Dan ini harus menjadi kegelisahan kita bagi para orang tua, pasti ya. Nah, maka Allah mengatakan, asas kesatuan hidup ketiga itu adalah coba harus memberi kebenaran, menyebarkan kebenaran, menjadikan kebenaran, kebaikan, ya, keindahan ajaran Islam ini menjadi sesuatu yang mendominasi kehidupan masyarakat kita. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir adalah watawassaw bis-sabr, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Nah, ketika Allah menyebut tawassaw bil haqq, tawassaw bis-sabr, itu menggunakan lafaz jamaah bil musyarakah. Apa artinya jamaah bil musyarakah? Allah menghendaki di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan serta kebaikan itu harus berjamaah bersama-sama dan saling bekerja sama. Ini ya, kita berbicara tentang kebaikan, tentang fenomena zina tadi ya. Ini silahkan dicatat Bapak, di media itu akan selalu datang dua tanggal di mana kemaksiatan dan perzinahan itu akan merajalela. Kapan itu terjadi? Di malam tahun. Dan tahun sebelumnya, tahun lalu tidak, tahun-tahun di masa sebelum pandemi, kota kecil seperti di Jawa Timur, katakanlah kota Jombang. Bapak, kota Jombang adalah kota pesantren. Di situ ada pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras, Rejoso, pesantren besar. Tebu Ireng itu pesantren tempat lahirnya Nahdlatul Ulama, organisasi masih terbesar. Tetapi di malam tahun baru, subhanallah ya, itu penjualan alat kontrasepsi kondom di kalangan anak muda itu meningkat menjadi 100% lebih bahkan. Anak muda beli kondom untuk apa? Nggak kan untuk tiup balon kan gitu. Subhanallah ya. Jadi maka untuk bisa menghadapi gelombang ini diperlukan apa? Sabar. Itu konsisten dan dilakukan secara berjamaah, bersama-sama dan bekerja sama. Maka ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya.
al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batilu binizam. Jika kebenaran itu datang tapi tidak terorganisir, itu pasti akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Maka mengorganisasikan kebaikan itu penting sekali. Kebenaran, kebaikan itu diorganisasikan, dikerjasamakan, dikolaborasikan ya dengan masyarakat, dengan ulama, dengan pendidik ya, kampus ya, dengan ormas ya. Ini harus berkolaborasi untuk bisa mencegah mencegah meluasnya kemaksiatan dan memperkokoh pesan-pesan kebaikan yang ada. Baik, saya ringkaskan ya sebelum saya tutup. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr menunjukkan kepada pentingnya waktu. Dan Allah memilih waktu asar karena waktu asar adalah waktu inti, waktu perasan. Waktu yang setiap orang berharap dia selesai pekerjaan mendapatkan keuntungan, namun Allah membelokkan pesan ini dengan mengatakan bahwa siapapun manusia, khususnya bagi mereka yang mengharapkan keuntungan pun setelah kecuali 4. Yang pertama, iman, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal. Ya, ini 4-nya harus ada nih. Iman tanpa amal itu nggak bisa. Ya, jadi harus iman dan amal. Tapi iman dan amal juga nggak cukup. Iman dan amal tidak boleh di individu, tapi juga harus dalam skala masyarakat, ya dalam skala yang lebih besar lagi, skala negara, skala kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, harus dilakukan dengan konsisten, sabar sampai ajal memisahkan kita. Jadi 4 asas keselamatan hidup adalah iman, amal soleh, dakwah, ya, dan komitmen atau kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Tadi udah memaparkan materinya yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin langsung aja lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kepada jemaah sekalian, kepada Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait materi yang disampaikan tadi? Dan ini juga sudah hadir juga bersama kita Pak Taufik ya. Sudah hadir juga Bapak Taufiknya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Taufik. Semoga sehat semuanya Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu jemaah sekalian? Mungkin dari Bapak Eri. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini sudah pencerahan betul terkait dengan renungan waktu ya, Ustaz ya. Ini mohon maaf nih kameranya karena agak hujan. Jadi, ya, siap Pak Edi. Alhamdulillah, subhanallah Pak Ustadz, ini sudah diingatkan ya tentang waktu ya. Jadi waktu memang adalah salah satu nikmat ya yang Allah berikan kepada kita, pada manusia. Memang sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya sebaik-baiknya ya, secara efektif, kemudian maksimal untuk amalan-amalan saleh ya. Ya terkadang kita menyikapi waktu itu ya banyak yang tidak melakukan hal-hal yang amalan-amalan saleh, malahan tidak mengisi waktu luang
ruang atau waktu yang diberikan Allah itu dengan hal-hal yang baik, kemudian juga banyak waktu kita tidak melaksanakan amalan-amalan yang sesuai perintah Allah, kemudian juga tadi banyak waktu kita digunakan untuk perkara-perkara yang mungkin kategori haram ya. Nah, tentu hal tersebut harus kita sikapi betul tentang waktu ya. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz supaya kita bisa istiqomah, bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena waktu kan tidak pernah kembali ya Ustadz ya, berjalan terus. Pertama itu, jadi bagaimana nih untuk menyikapi waktu supaya kita selalu dalam keadaan istiqomah. Dan yang kedua, tadi berat sekali nih yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi kita bukan hanya soleh sendiri, ya, tapi harus soleh juga yang lain, keluarga, semua anak. Ya. Nah jika kita konteksnya semua harus dalam keadaan soleh, ini tanggung jawab apa yang harus kita sikapi ini ya, atau bagaimana cara menyikapi supaya kita solehnya supaya bersama nih Pak Ustadz, barangkali itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan saya supaya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seefektifnya, sebaik mungkin supaya selalu ada dalam waktu diisi dengan amalan-amalan sang saleh. Itu barangkali Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ada cara-cara yang sebenarnya praktis ya menurut ajaran Islam agar waktu kita ini bernilai optimal dan baik ya. Yang pertama, Pak Eri ya, dan Bapak dan Ibu sekalian, selama aktivitas harian kita adalah aktivitas yang positif, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun itu adalah aktivitas dunia. Contoh misalkan yang gampangnya adalah makan. Makan itu aktivitas duniawi, tetapi dia positif. Makan itu bisa bernilai ibadah. Kerja berapa jam di dalam sehari? 8, 10 jam, 6 jam, 7 jam, 5 jam, 12 jam. Karena pekerjaan kita ini pekerjaan yang halal insya Allah, apalagi Bapak dan Ibu pengajar ya, dosen-dosen, Masya Allah. Ini punya nilai jariah yang sangat besar. Pahalanya itu bisa mengalir dan punya aliran yang beranak pinak gitu. Punya bercabang beranak pinak, namanya mengalir itu kan dia alirannya tidak berhenti meskipun kita sudah meninggal. Namanya jariah. Jariah itu artinya mengalir. Ini punya peluang untuk bisa menjadi satu amalan soleh yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, hadis Rasulullah SAW itu simpel banget. Kata Rasulullah, al-imanu bid'atun wa tis'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha fit thariq. Ini hadis sahih ya. Iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan yang paling rendah apa? Allah tidak bicara yang paling rendah itu kayak yang zikir ini, mengucapkan lafaz zikir itu enggak. Ternyata yang paling rendah itu apa? Hanya memungut halangan di jalan. Jadi jika orang berjalan di jalan raya ada ada kayu, ada batu yang dikhawatirkan itu bisa mencelakai orang yang naik motor ya atau orang yang nyebrang, lalu kita pinggirkan, itu adalah iman. Bayangkan ya, jadi jangan bayangkan iman tuh harus ngaji, harus pengajian, harus baca Quran. Enggak. Memungut halangan di jalan, itu aja udah jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering melihat di jalanan itu, makanya orang Islam itu jangan dibayangkan Islam itu hanya mengatur
ibadah kepada Allah saja, urusan lalu lintas itu penting banget di dalam Islam, dan itu masuk dalam bab keimanan. Jadi polisi lalu lintas yang ngatur jalanan supaya lancar, orang tidak terganggu, orang tidak ditabrak, orang selamat, itu dia sedang menjalankan aktivitas keimanan gitu. Ya, luar biasa ya keimanan ini. Apalagi buat Bapak dan Ibu sekalian yang bekerja sebagai dosen. Itu kira-kira cabang keimanan keberapa? Mungkin bukan cabang keimanan yang bawah yang pastinya, karena yang sedang Bapak ajarkan adalah nilai-nilai yang menciptakan kemakmuran kehidupan manusia, memperbaiki kehidupan umat manusia. Ya, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu ini sudah menjalankan keimanan selama syaratnya dipenuhi. Nah, bagaimana cara memenuhinya? Maka Islam selalu mengajarkan di awal hari dan di akhir hari itu kita disuruh untuk berdoa. Nah, jadi doa yang kita ucapkan di awal dan di akhir hari ini, jika diiringi dengan niat yang ikhlas, itu akan menjadi sebuah hari sepenuhnya, itu akan menjadi sebuah keimanan bagi kita. Contoh misalkan kita berdoa di waktu pagi hari dengan sebuah pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah keikhlasan. Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku di sore hari, di pagi hari ini sampai selama siang hari aku hidup ini adalah lillahi rabbil alamin. Udah, maka apapun amalan positif yang kita lakukan, bukan hanya sholat ya, di luar sholat pun itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sorenya kita bilang lagi, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ada doa lagi Pak di waktu pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami memulai pagi ini dengan fitrah Islam ya, dan iman, dan berada di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai pagi dengan itu, dengan meniatkan amalan kita sepanjang hari untuk Allah, semua amalan kita sepanjang hari itu bernilai ibadah. Sore hari kita tutup lagi dengan amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di waktu sore hari kita masuki ya Allah dengan fitrah Islam, kalimat ikhlas, dengan agama, maka pada waktu malam akan beribadah. Tidur kita apa ya? Sekarang kita doa kepada Allah ya. Doa, apalagi kalau dibarengi dengan kan doa biasa aja ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Mati di sini maksudnya tidur ya. Jadi dia meniatkan tidurnya untuk Allah. Kalau niat tidur untuk Allah itu kan berarti minta kepada Allah agar tidurku dicatat sebagai ibadah ya Allah. Itu maksudnya. Ya Allah, jadikanlah tidurku. Tidur orang yang berdoa dan tidur yang tidak berdoa sama nggak? Sama aja. Sama persis, nggak akan berbeda secara kualitas dan kuantitas, sama aja. Tetapi secara keimanan itu bisa, saya bicara kualitas ini maksudnya adalah kualitas tidur secara fisikal ya. Ada tidur nyenyak, tidak nyenyak. Itu tidak terlalu dipengaruhi oleh doa. Tetapi jika kita tidurnya berdoa, maka tidur itu akan menjadi ibadah. Mohon maaf ya, bermesraan dengan istri itu juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Dan itu ada hadisnya, gitu ya. Bahkan senyuman, senyum itu apa sih, gitu ya? Itu juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Ya. Senyummu untuk saudaramu itu juga bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi kita sebenarnya tidak banyak merubah gaya hidup kita kecuali menjadikan hidup kita lebih positif, aktivitas kita lebih positif, tanpa harus meninggalkan kerjaan kita dan seterusnya, tapi cukup kita mainkan dengan niat yang benar,
dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita jalani sepositif mungkin, sebanyak mungkin manfaatnya, maka itu akan menjadi sebuah nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang tentang kontribusi kita kepada kebaikan. Ya, kita harus percaya ya, selama kita berpihak. Jadi yang namanya kebenaran itu yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita aktif untuk menyuarakannya. Menyuarakan kebenaran itu dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan otoritas yang kita punya. Kalau kita bisa membuat sebuah surat edaran atau surat keputusan SK, surat edaran, surat pemberitahuan, maka buatlah SK yang bernilai positif, yang isinya untuk membela kebenaran. Tanda tangan kita itu akan bernilai ibadah, dan itu akan bernilai dakwah, dan itu akan menciptakan kebenaran yang lebih luas lagi. Itu kalau kita sanggup. Tapi kalau kita tidak sanggup dengan lisan kita, lisan ini hari ini tidak bermakna lidah saja ya, tidak bermakna ceramah, tapi juga lisan bisa bermakna tulisan, kalam, bisa bermakna juga media sosial. Di media sosial kita tunjukkan keberpihakan kita kepada kebenaran. Sekarang sedang ada rame, mohon maaf ya, kampus-kampus diwajibkan untuk mengakui Permendikbud 30. Wah, ini masalah sekali ini. Ya, tapi saya tidak menginginkan bapak-bapak dan ibu-ibu punya masalah ya di situ ya. Tapi ini harus disuarakan bahwa yang kita inginkan adalah menghilangkan kejahatan seksual. Apa itu kejahatan seksual? Zina. Zina itu kejahatan seksual. Kalau kita bicara zina, baik konsensual atau non konsensual, semuanya harus dipidana. Kita inginnya gitu ya. Zina sama suka atau zina terpaksa, dua-duanya harus dipidana. Itu yang kita inginkan. Jadi hari ini orang tua ingin dicabut otoritasnya untuk anaknya. Ini bahaya. Orang tua nggak boleh punya otoritas terhadap anak. Jika anak melakukan hubungan seks suka sama suka, orang tua tidak boleh mempermasalahkan di depan hukum. Wah, ini bahaya sekali. Saya sebagai orang tua, saya tidak, naudzubillah ya, kita semuanya sebagai orang tua nggak mungkin kita ingin punya anak-anak yang berzina, dan anak yang menzinai anak kita, meskipun suka sama suka, pasti kita ingin anak itu dituntut, dan kalau itu ada hukumnya, kita bisa tuntut anak laki-lakinya dengan hukuman. Nah, kan begitu harusnya ya. Jadi bukan hanya bicara yang non konsensual, yang non konsensual, yang kekerasan sendiri, tapi yang konsensual pun yang hari ini sudah tingkat pelajar itu 33%. Bagaimana dengan tingkat mahasiswa? Mahasiswa jangan-jangan saya kok merasa kehidupan mahasiswa itu lebih bebas ya. Bisa jadi lebih besar dari 33% itu. Kayaknya nggak mungkin tingkat perzinahannya di bawah 33%. Gitu. Nah, ini kan harus kita lakukan ya. Harus tunjukkan keberpihakan kita gitu. Nah, orang-orang yang diam melihat fenomena seperti ini, nah itu secara tidak langsung kan kita ikut berkontribusi mendukung kemaksiatan gitu ya. Kalau kita diam ya, maka kita harus bersuara. Minimal bersuara aja menunjukkan sebuah keberpihakan. Ya, insya Allah Allah SWT akan merahmati diri kita, keluarga kita, menyelamatkan kita semuanya, dan kita akan menjadi golongan yang selamat ya, sesuai dengan surat Al-Asr tadi. Terima kasih hari ini. Allah, subhanallah, turun Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kami. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi jawabannya Pak Ustadz. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaannya atau ada yang ingin memberikan tanggapannya? Persilahkan. Mungkin tadi juga sempat ada Pak Taufik juga ya, tadi udah. Mungkin Bapak ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaannya, Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik. Fikih Afan, apa ada tingkatan? Ya, alhamdulillah bisa berjumpa. Bisa jumpa lagi nih. Sehat ya. Ya, ini terkait dengan ya tadi ya isu yang terakhir tentang seksual consent gitu ya. Jadi ini kita prihatin ya terhadap mungkin
Tapi kalau permen ya, peraturan menteri ini mudah-mudahan bisa dianulir atau bisa direvisi ya. Jadi harapan kita ya tadi apakah konsen ataukah dengan konsen ataukah tanpa konsen gitu. Ya, itu ada suatu hal yang ketika hubungan itu tidak dilandasi dengan pernikahan yang syah gitu kan, ya harusnya tidak terjadi gitu kan di kampus ataupun dimanapun juga gitu. Memang fenomenanya bisa jadi sih memang merupakan gunung es gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai bermunculan lagi berbagai kasus-kasus yang dilaporkan. Nah, ini ya saya pikir memang ini terutama di dunia kampus ya, kita memang kan kampus kita itu kampus yang bukan kampus yang misalnya kalau mungkin di Al-Azhar mungkin ada kampus yang khusus akhwat gitu kan. Nanti kita kan campur semuanya, mungkin menjaga apa ya, dalam hubungan ya sosial ya antara laki-laki dan perempuan. Memang harus ada pengaturan ini kira-kira. Bagaimana dunia kampus ini mestinya menyikapi ya, barangkali ini harus ada gagasan atau ide yang kita bisa supaya interaksi dosen mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa itu ya berlangsung dengan etika Islam yang baik gitu ya. Itu barangkali bagi bahan yang jadi challenge kita ya ke depan nih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Memang itu problem kita bersama ya. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang jadi pertanyaan bagi kita, munculnya Permendikbud ini karena tahun yang lalu dan sebelumnya RUU tentang kekerasan seksual itu sudah ditolak di DPR. Bagaimana RUU yang ditolak di DPR itu kemudian diberlakukan oleh menteri gitu ya. Ini kan sebuah kejadian menyelonong gitu ya, penyusupan gitu ya. Sesuatu yang dibahas di DPR dan kemudian ditolak, itu kemudian disahkan dijadikan sebagai permen, peraturan menteri. Itu secara regulasi menjadi masalah. Makanya harusnya kita memiliki hak hukum untuk kemudian mempertanyakan inilah minimal gitu ya. Nah, ini alhamdulillah tentang RUU TPKS ini juga akhirnya ditolak juga di paripurna untuk di bulan Desember ini. Katanya sih mau diangkat lagi di bulan Januari ini. Saya lihat jika ini terus kita suarakan kegelisahan ini akan menjadi sebuah keberatan bagi DPR ya untuk mengangkat kasus RUU TPKS yang yang sangat sensitif ini ya. Saya juga mohon maaf nih, saya sebagai orang pesantren, guru pesantren, juga sebagai santri, ini merasa gitu ya bahwa kasus Bandung ya yang sudah terjadi dan diproses selama 8 bulan yang lalu di dalam persidangan itu tiba-tiba muncul sekarang rame gitu ya. Ini apakah ada kaitannya dengan dan kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman feminis gitu ya untuk menyerang orang-orang yang mempermasalahkan RUU TPKS ini dan mendesak supaya mempercepat RUU TPKS ini ya, sedangkan isu tentang itu tadi hubungan seksual di luar nikah itu kan jauh lebih mengerikan gitu. Kemarin juga ada kasus di Pasuruan itu yang seorang gadis bunuh diri ya, dia sudah tidak gadis lagi ya karena berzina dengan seorang polisi ya. Menurut keterangan polisi, zinanya itu sudah dilakukan berkali-kali dan secara konsensual gitu ya. Secara konsensual akhirnya ketika si perempuannya hamil dan si polisinya nggak mau bertanggung jawab di situ, kemudian perempuannya bunuh diri gitu kan. Nah ini kan kasus-kasus tentang kejahatan akibat konsensual ini kan sangat banyak sekali gitu. Ini kenapa kok orang yang dipermasalahkan yang kekerasan saja, padahal problem kita yang sangat besar itu adalah problem zina suka sama suka itu yang mengakibatkan
akhirnya terjadi kekerasan seksual juga. Jadi sebelum terjadi kekerasan itu sudah banyak kasus-kasusnya diawali dengan apa? Dengan pacaran. Lalu kemudian terjadi perzinahan di antara mereka. Nah, ini kan menjadikan kita semuanya harus menerima akibat, tetapi tidak mau mencegah kejadian yang menyebabkan kejahatan seksual tersebut, kan gitu. Ya, kejahatan seksualnya itu dimulai dari kejahatan suka sama suka, itu yang berbahaya. Nah, kalau RUU TPKS ini nanti diberlakukan, maka ini akan mengokohkan hukum di negara kita tentang betapa bebasnya seseorang untuk berzina, bahkan zina lawan sesama jenis pun itu tidak akan ada hukumannya, gitu, tidak akan ada regulasinya, ya. Dan itu sudah terjadi. Coba Bapak dan Ibu lihat semua kasus penggerbekan, penangkapan terhadap pesta seks sesama jenis yang jumlahnya ratusan pasangan, ya, seperti yang terjadi di di Jakarta itu, nggak ada satupun yang diproses secara hukum. Ya, saya punya salah satu dari wali murid saya di SD. Wali murid saya di SD itu adalah orang Polda Jabar yang tugasnya melakukan bagian orang hilang ya di Polda Jabar. Nah, salah satu kasus tentang orang hilang atau human trafficking itu yang berkaitan dengan apa? Dengan tempat hiburan. Ketika dia masuk ke tempat-tempat hiburan, panti-panti pijat itu ternyata menjadi tempat pelacuran yang ganas sekali, gitu kan. Tetapi dari semua tempat-tempat itu, ya, itu nggak ada yang bisa dipidanakan. Jadi kerjaannya itu cuma nangkepin orang-orang yang berzina ya, membawa barang bukti berupa, mohon maaf ya, berupa misalkan spray ya, baju dan seterusnya sebagai barang bukti. Tapi nggak ada sama sekali proses hukumnya. Nah, ini kan betapa mengerikannya, gitu loh. Baik kita lihat dari statistika, survei ya, yang tidak ada habis-habisnya tentang kerusakan seksual separah itu, ya, termasuk bahkan sudah mencapai kepada tingkat sesama jenis hari ini. Itu ada hukumnya sama sekali, tiba-tiba muncul kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual yang di dalamnya mengandung pesan tidak apa-apa selama kamu suka sama suka, silahkan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, jadi menurut saya kalau ini disuarakan oleh para pendidik, ya, mungkin bapak-bapak tidak berbicara sebagai pegawai atau staf, suarakan saja ini sebagai sebagai orang tua lah, gitu. Mana sih ada orang tua yang mau terima ya anaknya ya melakukan consensual sex, gitu. Ya. Jadi kan bayangkan ya, di dalam aturan permen itu mengatakan begini. Ini saya buat simpel saja ya peraturannya. Kejahatan kekerasan seksual berupa, maaf nih, menunjukkan alat kelamin, melakukan perabaan anggota tubuh, dan melakukan aktivitas seksual, ya, ada 3 ya, meraba anggota tubuh, menunjukkan alat kelamin, dan melakukan aktivitas seksual yang tidak berdasarkan persetujuan, ya, tanpa berdasarkan persetujuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana. Nah, pertanyaannya, kalau 3 hal tadi, menunjukkan alat kelamin, meraba organ tubuh, dan aktivitas seksual dengan persetujuan, apa jadinya? Jadinya ya boleh. Ini kan malapetaka sekali. Dan saya tidak habis pikir kenapa ada wanita-wanita, ibu-ibu, bahkan mohon maaf ya, berkerudung gitu, itu bisa mendukung aturan TPKS seperti ini, ya, peraturan tentang kekerasan seksual seperti ini. Jadi ini harus disuarakan. Mungkin kalau bapak-bapak merasa agak berat, ya, bapak dan ibu-ibu agak berat karena ini kaitannya dengan lembaga dan seterusnya, minimal suarakan secara atas nama orang tua, atas nama warga Indonesia, gitu, ya. Dan kalau ingin mendengar dari tim saya kenal dengan orang-orang yang
melakukan kajian khusus tentang TPKS ini dari para aktivis anti feminis gitu ya. Ini kan ada kelompok feminis dan yang anti feminis gitu yang selama ini menentang keras dan meneliti dari aspek hukum, dari aspek sosial, dari aspek pendidikan, bahkan dari aspek kita angkat masalah ini sebagai masalah perbuatan yang anti Pancasila. Ini sangat bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran agama, ini sangat bertentangan dengan prinsip Pancasila. Pancasila yang mengajarkan kepada kita ketuhanan, mengajarkan kepada kita menjadi manusia yang beradab, mengajarkan kepada kita manusia yang beriman, bertakwa. Ini TPKS ini sangat bertolak belakang dengan prinsip Pancasila dan juga bertolak belakang dengan Undang-Undang Sisdiknas. Di dalam Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, dibuatnya pendidikan, diselenggarakannya pendidikan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melahirkan lulusan pendidikan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak yang baik, gitu, berakhlak mulia. Di mana akhlak mulianya perbuatan zina? Ini bukan mensukseskan pendidikan, ini namanya menggagalkan pendidikan kalau sudah begitu. Nah, kan gitu ya. Jadi kita punya landasan perundang-undangan dan regulasi negara yang sangat kuat sekali. Kita nyatakan bahwa ini semuanya adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus perlu menyuarakan ini. Dan kenapa dulu RUU PKS itu ya, bukan PKS partai ya, partai keadilan itu bukan, nggak ada urusannya, tapi ini tentang kekerasan seksual ya. KS-nya itu artinya kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual. Nah ini karena ada yang menyuarakan. Jadi semakin banyak yang menyuarakan ya, khususnya dari kalangan para pendidik ya, meskipun bukan lembaganya ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan problem regulasi ya, saya juga kurang paham. Nah ini minimal secara individu-individu para pendidik ini harus bersuara kalau menurut saya. Insya Allah. Kepada sensi pendidikan itu kan yang paling awal adalah ya pembangunan moralitas, ya pembinaan memanusiakan manusia sebetulnya gitu ya, bagaimana kita bersikap dengan etika yang benar, yang bisa mengarahkan kepada kemuliaan di manusia itu sendiri ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam konteks sosial kultural ya di masyarakat gitu, sehingga tercipta kehidupan yang harmoni, kehidupan saling menghormati, baik gitu kan. Sesuatu yang mulia ini mungkin kita kembalikan pada esensi fungsi dari pendidikan itu, Ustaz ya. Oh, jadi gini Pak Taufik, bukan kita bicara tentang tafsiran esensi pendidikan lagi. Kita bisa mengutip secara verbatim Undang-Undang Sisdiknas sejak tahun 45, kemudian 2003 sampai kepada peraturan menteri yang terbaru yang kemarin menghilangkan agama lalu dimasukkan agama sebagai asas pendidikan. Itu semuanya secara verbatim, secara tekstual, secara harfiah mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan ini, saya sampai buka materi saya tentang pendidikan ya. Masya Allah. Ini saya buka nih, Open Mind Pendidikan Akhlak. Karena saya adalah anggota Litbang dari Jaringan Sekolah Nusantara ya, saya punya materi tentang pendidikan nih. Ini saya share di sini. Ini secara verbatim ya, bukan penafsiran ya, secara verbatim. Kelihatan ya, Bapak-bapak? Kelihatan kan? Baru kelihatan nggak tujuan pendidikan nasional? Kelihatan nggak? Ya. Oke, tahun 2003, apa tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, nih ya, bertakwa, berakhlak mulia. Jelas ya?
Ini amanat dari pemerintah, dari negara dalam masalah penyelidikan, dalam masalah penyelenggaraan pendidikan. Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu tahun 2003. Tahun 85, apa bunyinya? Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, memiliki pengetahuan, kesehatan, dan seterusnya. Coba lihat, di sini ada kata-kata takwa. Lalu tahun 45 nih, UUD 45 mengatakan pasal 31 ayat 3, ya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Nih, ini verbatim ini bukan penafsiran lagi. Iman, takwa, dan akhlak mulia. Ini tahun 45 nih, pasal 31 ayat 3. Tahun 85, UU nomor 2. Bahwa pendidikan itu mengembangkan manusia, yaitu yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2003, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, dan beriman. Jadi secara verbatim, tujuan pendidikan itu adalah menciptakan lulusan para pelajar yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia kepada Allah. Jadi menjadi amanah bagi dunia pendidikan untuk menjauhkan anak-anak kita dari perbuatan zina. Karena zina itu bertentangan dengan iman, bertentangan dengan ketakwaan, bertentangan dengan ajaran akhlak mulia. Gitu. Jadi kita tidak bicara esensi dan substansi lagi, ini kita bicara aturan negara tentang penyelenggaraan lembaga pendidikan. Nah, sekarang universitas itu bagian dari lembaga pendidikan atau bukan? Ya enggak? Itu adalah bagian dari lembaga pendidikan. Sekarang bagaimana universitas harus menerima Permendikbud yang bertentangan dengan akhlak yang mulia tadi? Berarti Permendikbud itu bertentangan dengan undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya, yang lebih tinggi dari dia. Nah, gitu. Jadi secara regulasi sudah salah. Pertama, RUU PKS itu sudah ditolak oleh DPR tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017 itu ditolak terus. Lalu kemudian secara perundang-undangan ini UUD 45 ya itu sudah bertentangan gitu. Bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi secara aturan negara juga udah salah itu Permendikbud itu. Maka ini sangat lemah. Hanya karena sekarang saya nggak tahu apakah pemerintah hanya sangat dipengaruhi oleh LSM, lembaga-lembaganya, sehingga jadinya seperti ini gitu kan. LSM itu berpengaruh banget gitu kepada Kementerian Pendidikan gitu atau gimana, saya nggak ngerti. Kok sesuatu yang sudah ditolak oleh DPR itu dijadikan sebagai aturan oleh menteri. Gitu. Jadi ini bukan bicara esensi dan tafsiran lagi, ini bicara secara verbatim, secara tekstual. Permendikbud itu bertentangan dengan apa? Dengan aturan pemerintah, tentang aturan negara, bukan aturan pemerintah ya, aturan negara gitu. Begitu. Pak Taufik ya. Iya. Jadi ini bertentangan dengan Pancasila, gampangnya gitulah. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Kalau mungkin kita bawa agama nanti disangka ini Ustadz yang bicara ini gitu. Ya. Sehingga kita yang di dunia kampus sendiri harus apa istilahnya ya? Karena ini amanah dari undang-undang gitu, Undang-Undang Dasar 45. Iya. Memang dalam realitas kita di kurikulum ya, yang namanya pendidikan agama itu kan minim ya. di kampus maksud saya. Di kampus hanya 2 LKS misalnya gitu kan. Sementara yang lainnya muatan-muatan yang keilmuan, sains, teknologi gitu kan. Nah, kita masih ada kesenjangan nih antara tujuan tadi pendidikan nasional dengan bagaimana ya mas tadi iman, takwa segala macam, tapi konten dalam kurikulum kita kan masih minim sekali ya. Jadi paling mungkin dari ekstrakurikuler nih yang bisa
dan lewat kegiatan-kegiatan di masjid atau mungkin kerohanian ya, yang seperti itu. Nah, ini yang mungkin jadi problematika kita sementara ini. Ada kelahiran saat ini. Ya, mohon maaf, Dr. Taufik. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berada dalam kebenaran ya, dan selalu berpihak pada kebenaran, selalu mendukung kebenaran ya, karena pada akhirnya nanti semuanya kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jabatan dan amanah kita ini bersifat sementara, tetapi dia sangat strategis sekali bagi kita untuk bisa mendukung kebenaran, menyuarakan kebenaran gitu ya. Dan itu kita sebelum bertanggung jawab kepada siapapun dari kalangan manusia, kita pertama-tama bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa selalu berada di dalam kebenaran, insyaallah. Amin, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena waktunya juga udah semakin malam, mungkin kajian kabar kali ini bakal kita tutup saja. Jadi alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian kabar online ini. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rofiki yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat membawa wawasan, pengetahuan, serta keimanan bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID ini. Baik, terima kasih jemaah yang telah hadir pada kabar kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta dan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi